Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Pujianto, di channel Goresan Bahasa. Anak-anakku kelas 9 SMP di seluruh penjuru tanah air. Kali ini kita akan berbicara masalah pidato persuasif, khususnya tentang struktur dan kebahasaan. Untuk mengawalinya, tetap menggunakan protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, dan tetap di rumah seperti biasa. Anak-anak didampingi ayah dan bunda tercinta. Mudah-mudahan pertemuan kali ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak, ini ada tampilan, ini ada beberapa tokoh yang merupakan kebanggaan bangsa Indonesia. Kalau tadi kita akan membicarakan masalah pidato. Ada 3 orang tokoh paling tidak yang pernah tercatat dan pernah dikenal banyak orang. Yang pertama adalah Bung Karno. Bung Karno ini merupakan orator ulung, disegani, dan banyak dikenal di berbagai negara. Salah satu kutipan atau pidato pernyataan beliau yang disampaikan pada hari ulang tahun Republik Indonesia pada tahun 1956, yaitu berbunyi, "Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Begitu juga ada Bung Tomo. Bung Tomo ini pernah berpidato membakar semangat para pejuang, khususnya arek-arek Surabaya, yang terkenal dengan pertempuran 10 November sehingga hari itu dijadikan Hari Pahlawan. Beliau membakar semangat antara lain dalam kutipan petikan pidatonya tersebut adalah, "Selama banteng-banteng Indonesia masih merah, masih mempunyai darah merah, yang dapat membuat secarik kain putih menjadi merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga." Ini dilontarkan untuk memompa semangat para pejuang arek-arek Surabaya dalam melawan waktu itu Inggris dengan pasukan-pasukan yang luar biasa. Indonesia hanya berbekalkan senjata seadanya. Mereka dipompa. Indonesia waktu itu disuruh menyerah, khususnya arek-arek Surabaya, maka Bung Tomo melalui pidatonya membakar semangat itu. Begitu juga kita pernah mengenal yang namanya Dai Sejuta Umat, yaitu Zainuddin. Ya, ini kalau beliau lagi berpidato, yang mengikuti, yang menonton, yang menyaksikan itu dari ujung ke ujung, maka disebut Dai Sejuta Umat. Salah satu kutipan yang menarik dari pernyataan pidato beliau adalah, "Cantik itu tidak melulu wajah indah, kulit bening, dan aroma yang wangi. Tapi cantik itu indahnya bersabar, beningnya syukur, dan wanginya kemampuan memaafkan." Inilah tokoh-tokoh yang pernah kita punya, pernah dimiliki bangsa Indonesia, yang banyak mengilhami karena pidatonya luar biasa. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pidato persuasif. Apa sejatinya pidato persuasif, apa itu strukturnya bagaimana, kemudian ciri kebahasaannya bagaimana, muatan tujuannya itu apa, dan seterusnya. Yuk kita ikuti saja. Pengertian. Jadi pada dasarnya pidato itu adalah pengungkapan pikiran dan dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak atau khalayak. Ini menurut kamusnya. Jadi pidato itu sebenarnya adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak atau khalayak. Ini khalayak ya, ini bukan khalayak. Khalayak. Kemudian persuasi. Persuasi itu adalah bujukan halus.
ajakan kepada seseorang dengan cara memberikan alasan yang prospektif atau berprospek baik, yang meyakinkannya di dalam pengertian kamus ya. Itu persuasi. Nah, kalau persuasif adalah bersifat membujuk secara halus. Jadi persuasif itu bersifat membujuk secara halus. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pidato persuasif adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata kepada orang banyak dengan cara membujuk secara halus, memberikan alasan yang prospektif agar mereka yakin dan mengikutinya atau melakukan sesuatu. Jadi tujuan utamanya adalah meyakinkan dan memengaruhi dengan kata-kata, dengan bujukan halus. Gitu. Ini sebenarnya esensi hakikat dari pidato persuasif. Di situ ada bujukan halus dengan kata-kata, memberikan alasan yang prospektif ya. Sehingga mereka itu yakin, setelah yakin mereka mau mengikuti apa kemauan kita. Itu sebenarnya target pidato persuasif. Nah, di dalam buku paket ya, itu hanya disebutkan begini anak-anak. Persuasif atau pidato persuasif merupakan seni mengungkapkan pendapat secara jelas dan logis. Secara jelas dan logis. Logis itu bisa diterima dengan akal sehat atau masuk akal. Ini. Ya, jadi kita sepakat untuk pidato persuasif seperti itu. Untuk bisa memengaruhi, ya, untuk meyakinkan, maka seorang orator itu ahli pidato ya, atau orang yang berpidato perlu mengemas cara memersuasinya itu bagaimana, membujuk halusnya itu bagaimana. Paling tidak ada 3 hal, melalui etika, emosi, dan logika. Di buku paket di situ dicontohkan. Ya, ada kata-kata yang seperti ini misalnya. Daur ulang adalah hal benar yang kita lakukan. Memubazirkan sumber daya kita yang terbatas sama dengan mencuri hak anak cucu kita di masa depan. Ini tidak bermoral. Jadi kata-kata memubazirkan dan tidak bermoral, gitu kan? Mencuri ini adalah etika, yang berkaitan dengan etika. Kemudian yang berkaitan dengan emosi, cara memersuasi. Coba pikirkan jutaan hewan yang kehilangan rumahnya setiap hari akibat pohon yang ditebang. Jika daur ulang berkelanjutan, kita dapat menyelamatkan banyak hutan yang indah. Coba pikirkan jutaan hewan yang kehilangan rumahnya setiap hari. Ini menggugah emosi. Jutaan hewan kehilangan rumahnya. Ini menggugah emosi kita. Buat masuk akal. Logika. Kita paham bahwa cadangan sumber daya alam kita terbatas. Kita dapat memperpanjang cadangan kita dengan daur ulang. Logikanya adalah sumber daya alam kita yang terbatas, maka kita memperpanjang dengan daur ulang. Ini logikanya masuk akalnya begitu. Karena terbatas, maka kita harus berupaya. Salah satunya adalah dengan daur ulang. Inilah cara-cara atau paling tidak 3 cara untuk memersuasi atau memengaruhi atau membujuk halus tadi. Ya. Kemudian, struktur teks pidato. Struktur teks pidato dalam kurung persuasif, maksudnya begini. Pidato secara umum di dalamnya ada persuasif. Jadi struktur teks pidato secara umum itu terbagi menjadi 4 hal. Yang pertama pendahuluan. Pendahuluan itu berisi tentang salam pembuka, sapaan, ucapan syukur. Salam pembuka itu misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan lain-lain. Sapaan misalnya yang terhormat, yang tersayang, yang tercinta, yang terkasih, dan seterusnya. Yang terhormat itu hanya digunakan untuk satu. Yang lainnya bisa yang saya hormati, yang kami hormati, yang saya sayangi. Karena itu adalah paling itu satu. Oh iya, kemudian untuk salam pembuka, kalau dibuka dengan salam, Assalamualaikum, maka nanti juga ditutup dengan Wassalamualaikum. Ya, sehingga nyambung. Jangan dibukanya dengan Assalamualaikum, ditutupnya dengan misalnya selamat pagi saja. Misalnya ini kan nggak nyambung jadinya ya.
Kemudian ucapan syukur, ya ini biasanya marilah kita bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Kemudian pembukaan, tunjukkan tokoh. Bertanya-tanya awal, pengantar materi atau peta jalan. Jadi maksudnya begini. Tadi kan Bapak menunjukkan contoh-contoh orator ulung Indonesia. Karena kita akan membahas tentang pidato. Maka kita tunjukkan tokoh-tokoh untuk mengawali, untuk membuat suasana menjadi nyambung. Gitu. Tadi kan ada Bung Karno, ada Bung Tomo, ada Zainuddin, gitu kan. Bertanya-tanya awal, misalnya begini juga. Kita mau ngomongin tentang bola, ya maka kita bertanya-tanya tentang bola, ya. Misalnya pertandingan, jadwal pertandingan, kalau tokoh ya mungkin tokoh bola yang kalian kenal, kalian idolai dan seterusnya. Pengantar materi, peta jalan atau kerangka. Jadi ini pengantar. Ya, misalnya ini ya sekelumit. Ya, sekelumit tentang kita mau ngomong apa nih gitu. Kita mau ngomong apa, maka nanti ada semacam kerangka peta jalan atau sekelumit atau sekilas. Kemudian isi. Isi ada pernyataan posisi, tahap argumen, penguatan pernyataan posisi. Inilah sebenarnya yang membedakan adalah pidato persuasif dengan pidato secara umum. Isinya kalau pidato persuasif itu adalah pernyataan posisi, jadi si pemidato atau orang yang menyampaikan itu posisinya sebagai pendukung atau penolak, pembela atau yang kontra atau yang nah kemudian setelah kita tahu posisi kita sebagai apa, maka didukung dengan tahapan argumen yang menyatakan posisi ini, mendukung pernyataan posisi ini. Gitu. Yang terakhir adalah penguatan pernyataan posisi, mempertegas lagi. Ini semua nanti diperlukan dengan beberapa data, fakta, gambar, dan seterusnya. Ini yang memersuasif. Kemudian penutup, simpulannya. Simpulan setelah uraian tadi, terus sarannya kayak apa, kemudian ucapan terima kasih. Walau bagaimanapun, tetap kita harus berterima kasih. Kemudian salam penutup. Salam penutup tadi sudah Bapak jelaskan ya. Bapak jelaskan, salam penutup, ya kalau ditutup dengan berbuka dengan assalamualaikum, maka ditutup dengan wassalamualaikum dan seterusnya. Nah, ini struktur isi pidato persuasif. Tadi kan struktur isi pidato persuasif. Nih. Nah, di sini nih. Nah, ini struktur isi. Ya. Struktur isi. Yang pertama pernyataan posisi. Pendapat atau pendirian yang diambil penulis terhadap suatu persoalan. Jadi posisinya itu sebagai apa? Mendukung atau menolak gitu. Nah, ini akan lebih oke, akan lebih pas, lebih mantap kalau memperhatikan siapa yang akan diyakinkan. Tadi kan tujuannya adalah meyakinkan dan mengajak atau memengaruhi. Kemudian apa yang diyakinkan? Jenis argumen apa yang menarik perhatian mereka untuk meyakinkan ini? Apakah pernyataan posisinya sudah jelas? Ini yang perlu diperhatikan dalam pernyataan posisi. Kita sebagai apa itu kita harus yakin benar dan paham terus. Kemudian tahapan argumen. Argumen adalah alasan logis yang dapat dipakai untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian, atau gagasan. Jadi alasan yang masuk akal yang digunakan untuk menolak atau memperkuat. Itu adalah argumen. Oleh karena itu perlu bukti, perlu data, perlu tabel, gambar, informasi statistik, dan lain-lain untuk mendukung ini. Nah, setelah ini yakin, orang ini kan tujuannya tadi kan adalah tujuan utamanya adalah meyakinkan dan memengaruhi kan. Gitu. Setelah yakin maka dia terpengaruh dan mau mengikuti kehendak apa yang disampaikan oleh kita atau yang menyampaikan pidato. Penguatan pernyataan posisi dengan menggunakan suara berbeda, misalnya ditekankan, dijelaskan sekali lagi gitu kan. Saya tekankan gitu dalam pidato gitu. Kemudian argumen harus logis dan didukung fakta dan bukti jelas. Tabel, foto, gambar harus mendukung dan berfungsi. Artinya bermanfaat. Ya kalau kita misalnya ngomongin tentang lingkungan hidup, ya foto, tabel dan seterusnya yang mendukung tentang lingkungan hidup. Artinya bermakna dan berfungsi. Gitu. Jangan nyari yang berbeda, gitu kan.
misalnya tentang keramaian, tentang kecelakaan, atau dan seterusnya untuk mendukung argumen yang kita sampaikan. Untuk memantapkan itu, maka anak-anak perlu perhatikan model teks pidato persuasif, ya, Sever Suzuki di buku paket halaman 40 sampai 43. Itu ada anak-anak bisa melihat di sana. Ya, jadi Bapak menyampaikan di sini, nanti anak bisa mendalaminya di dalam buku paket, ya. Buku paket yang edisi revisi 2018. Inilah, cermati. Sever Suzuki itu siapa sih? Ini orang, ini anak, ini umurnya baru 12 tahun. Ini berbangsa Kanada. Dia memukau, ya, saat berpidato di depan sidang PBB yang membahas masalah lingkungan dan kekhawatiran dia tentang masa depan lingkungan dan dunia serta isinya. Perhatikan, ini cuplikannya saja ya Bapak potong-potong karena itu panjang. Paling tidak ini. Halo, nama saya Sever Suzuki. Kami adalah kelompok dari Kanada. Kami ini kalau nggak salah ada 3 atau 4 orang. Ini pendahuluannya, memperkenalkan diri. Saya berada di sini mewakili anak-anak yang kelaparan di seluruh dunia yang tangisnya tidak lagi terdengar. Pengantar materi. Jadi posisi dia itu siapa sih sebenarnya? Ya, ini mengarah gitu kan, memancing kita untuk berpikir. Pilihan kata-katanya adalah mewakili anak-anak yang kelaparan di seluruh dunia yang tangisnya tidak lagi terdengar. Ini kan menggugah emosi. Ya. Saya memiliki mimpi untuk melihat kumpulan besar binatang liar, hutan rimba yang penuh dengan burung-burung dan kupu-kupu. Namun apakah ini masih ada dan seterusnya. Jika Anda tidak tahu cara memperbaikinya, tolong berhenti merusaknya. Inti pidatonya. Jadi tadi kan kekhawatiran mewakili begitu, kemudian punya mimpinya, harapannya begini. Tetapi dia nggak begitu yakin apakah Anda ini kan berpidato di depan perwakilan seluruh negara di dunia dari para perwakilan. Terus di sini Anda delegasi dari negara-negara Anda, argumen. Jadi dia mempunyai harapannya Sever Suzuki itu akan terwujud karena dia berbicara di depan para perwakilan negara-negara. Ya, tentang kekhawatiran, tentang hutan, tentang lapisan ozon, tentang pokoknya ini tentang kepunahan, tentang lingkungan, tentang dan seterusnya. Kemudian ditutup dengan bunyi, ayah saya berkata, kamu akan selalu dikenang karena perbuatanmu, bukan kata-katamu. Ini yang diyakini oleh Sever Suzuki. Cobalah untuk mewujudkan kata-kata tersebut, ini pesan kepada para delegasi yang hadir pada waktu itu. Jadi manusia itu dikenang karena perbuatannya, bukan karena kata-katanya. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Jadi apa yang bisa bermanfaat bagi dunia? Ini anak umur 12 tahun berpidato di depan para perwakilan negara-negara di PBB, memukau berbicara tentang kelangsungan hidup alam, kelangsungan hidup negara, kelangsungan hidup bumi dan dunia yang udaranya dihirup oleh kita-kita. Dia sangat prihatin dengan kondisi yang seperti itu. Ini Sever Suzuki. Ya. Kemudian ciri kebahasan. Kalau tadi kan strukturnya, struktur isi pidato persuasif ada 3 hal tadi kan, pernyataan, posisi, tahap argumen, dan penguatan atau penegasan pernyataan posisi. Sebenarnya secara umum ada 6 ciri kebahasaan pada pidato persuasif. Yang pertama, kalimat efektif. Kalimat efektif tidak usah dijelaskan lagi ya, karena kan kemarin waktu laporan percobaan kan Bapak sudah jelaskan. Aktif itu apa? Kalau aktif kaitannya dengan pasif, gitu kan. Kemudian kata tugas. Kata tugas ada beberapa, itu ada kata penghubung, ya.
ada artikula, interjeksi, dan seterusnya. Ini juga sudah dijelaskan. Kemudian kata-kata emotif. Kata-kata emotif itu berkenaan dengan emosi yang mengundang sentimen emosi seseorang. Ya. Kemudian kosakata bidang ilmu pada ilmu-ilmu tertentu. Kemudian sinonim. Sinonim itu persamaan atau hampir sama kata maknanya. Pembendaan dan kata benda abstrak. Mungkin ini nanti yang akan lebih kita dalami. Ya. Ini kosakata emotif. Dalam pidato Server Suzuki yang tadi ada penggunaan ada kalimat yang berbunyi begini. Penggunaan sumber daya secara berlebihan akan menghancurkan tanah. Ada kata-kata menghancurkan tanah. Jadi ada kata menghancurkan, inilah kata-kata emotifnya, mengundang emosi. Saya berada di sini mewakili anak-anak yang kelaparan, yang tangisnya tidak lagi terdengar. Ini juga mengundang emosi, kata-kata kelaparan. Ya. Ya, ada kata-kata kelaparan. Nih, ada kata menghancurkan. Ya. Ada kata menghancurkan. Ada kata kelaparan. Kemudian tangisnya, ya, tidak terdengar lagi, dan seterusnya. Ini kan yang mengundang. Kemudian sinonim, bentuk bahasa yang maknanya mirip atau sama. Contoh, tumbuhan satu persatu punah, tiap harinya hilang. Jadi kata punah dan kata hilang ini bersinonim. Ya, bersinonim. Sinonim. Nah, bersinonim ya. Ini sebenarnya kan. Kemudian ada kata kosakata bidang ilmu. Lapisan ozon, genus spesies, ikan salmon, ini kata-kata bidang ilmu. Pada kata kajian, pada ilmu-ilmu tertentu. Gitu. Ya. Nah, ini sekarang. Kalau tadi kan berkaitan dengan ada sekarang kata benda abstrak dan pembendaan. Kata benda abstrak yang tidak berwujud, tidak nyata, contohnya kelaparan, kepunahan, permasalahan gitu. Kemudian ada bentuk pembendaan atau nominalisasi. Ya, contohnya ada kata kelaparan, ada makanan, ada pakaian, dan seterusnya. Nah, oke. Kata kelaparan ini kan berasal dari kata lapar. 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 Ya, berasal dari kata lapar, kemudian mendapat imbuhan ke dan an. Nah, imbuhan ke, aduh tulisannya kok jelek. Imbuhan ke dan an. Kalau tadi kata lapar, kata dasarnya lapar, ini kata keterangan kali ya. Kata keterangan. Kemudian kalau kelaparan menjadi kata benda apa? Abstrak. Jadi yang tadinya bukan kata benda diubah menjadi kata benda. Itulah yang namanya pembendaan atau nominalisasi. Gitu kan? Lapar ke an menjadi kelaparan. Begitu juga ada kata makan. Makan ini kan berasal dari kata makan, makan, makan ya.
ditambah akhiran an. Nah, ditambah akhiran an. Makan, makan ini kan kata kerja. Kemudian kalau makanan menjadi kata benda. Artinya, inilah yang namanya membendakan, mengubah menjadi benda yang tadinya bukan benda. Begitu juga pakaian. Pakaian ini kan berasal dari kata pakai, gitu, kemudian mendapat akhiran an. Yang tadinya pakai, ini adalah kata kerja, kemudian dalam akhiran an menjadi kata benda, menjadi pakaian. Begitu juga permasalahan dari kata masalah. Masalah. Salah. Mendapat, ya, masalah, mendapat imbuhan ini kok susah ya. Mendapat imbuhan dan an. Nah, oke lah. Jadi menjadi permasalahan. Ya. Tadinya masalah gitu kan. Masalah itu mungkin kata keterangan atau kata sifat. Kemudian mendapat permasalahan. Jadi menjadi kata benda abstrak. Ya. Ini anak-anak kata benda abstrak dan pembendaan. Demikian itu mengenai struktur dan ciri kebahasaan dari pidato persuasif. Seperti biasa, sebelum Bapak akhiri, Bapak selalu mencari kata-kata yang bisa memberi motivasi pada kita semua, yaitu kali ini teksnya adalah bahagia. Bahagia itu sederhana. Saat kita merasakan kebahagiaan ketika melihat orang lain yang bahagia, itulah bahagia yang hakiki, karena di situ terselip ketulusan dan keikhlasan. Demikian anak-anak perjumpaan kali ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya di Goresan Bahasa. Terima kasih.